Ada apa dengan Ustadz Solmed? Dia ditahan di Bandara Changi, Singapura. Kejadian penahanan Ustadz Soleh Muhammad Nasution atau lebih kenal dengan nama Ustadz Solmed di Bandara Changi, Singapura bisa saja menjadi catatan untuk para ulama dan Ustadz Indonesia yang lain yang akan bepergian ke luar negeri. Bukan hal yang mustahil kalau negara-negara tetangga mulai pada ketakutan akan keberadaan para ulama dan Ustadz Indonesia di tanah mereka. Bagaimana tidak? Peristiwa demi peristiwa kebrutalan yang dilakukan oleh pihak radikal memang benar-benar menakutkan. Ustadz Solmed boleh saja berkomentar bahwa pihak Bandara Changi tidak memiliki etika atau sebangsanya. Tapi apa yang saya pahami dari apa yang dituturkan oleh Ustadz Solmed menurut saya masih jauh lebih baik dan lebih sopan dibanding kalau Ustadz Solmed ditahan seperti itu di bandara yang ada di Timur Tengah atau di bandara di Amerika. Iya, ini bukan imigrasi tapi polisi yang tahan sekarang. Jadi saya ke Singapura, belum sampai keluar dari bandara saya baru di imigrasi tahu-tahu saya dibawa. Diperiksa paspor saya ditahan, terus saya dibawa ke ruang tahanan. Di ruang isolasi yang aksesnya itu pakai kartu untuk keluar masuk, ujar Ustadz Solmed saat dikonfirmasi oleh detik.com. Sabtu, 3 Juni 2017. Ustadz kondang Solmed mendapat perlakuan kurang mengenakan dari imigrasi Bandara Changi, Singapura. Ditahan di ruang isolasi, Ustadz Solmed disita paspor dan sempat ditahan telepon genggamnya. Bagi pihak imigrasi negara lain demi melindungi negara mereka, tindakan apapun yang di sekitarnya diperlukan, pasti mereka lakukan. Adalah menjadi hak mutlak pihak imigrasi bandara untuk tidak mengatakan alasan atas penangkapan atau penahanan. Biasanya mereka tidak membuka pembicaraan dan standar operasional prosedur seperti itu sudah biasa dilakukan di bandara internasional. Kecuali di Indonesia. Entah kenapa, Indonesia sangat ramah walaupun pada penjahat sekalipun. Kalau kita lihat berita di televisi saat pihak imigrasi menangkap penyelundup narkoba, mereka masih terlihat tertawa-tawa. Coba kalau di Amerika. Aduh, kita tidak tahu. Setelah menunggu sekian lama di ruang isolasi, petugas yang menahannya tak juga datang dengan membawa kabar. Ketika petugas yang menahannya datang, alasan penahanan Solmed tetap tidak diberitahu. Pulang pergi kayak hantu saja. Tanya saya apa? Dia bilang, diam kamu. Saya bilang, saya punya hak untuk mengetahui salah saya apa kalau saya ditahan seperti ini. Dia bilang, diam kamu. Kamu punya medsos apa? Kamu punya Facebook apa? Email apa? Nomor telepon kamu berapa? Saya lihat di handphone kamu. Loh, kok semuanya begini? Saya bilang, saya salah apa? Tutur Ustadz Solmed berkisah tentang penahanannya di Bandara Changi, Singapura. Apa yang terjadi pada Ustadz Solmed bisa jadi adalah efek dari kegaduhan dan maraknya kelompok Islam radikal dan intoleran, dan maraknya ajakan-ajakan untuk membuat kekacauan seperti ajakan persekusi, ajakan demo, ajakan penyerangan, dan yang lain yang sifatnya kekerasan. Ini bisa saja menimpa semua ulama Indonesia yang hendak melancong ke luar negeri, kecuali mereka yang sudah dikenal atau terkenal sebagai seorang ulama agama Islam. Misalnya, Bapak Ketua PBNU Syed Akil Siraj, Bapak Quraish Shihab, dan masih banyak lagi ulama yang benar-benar berpenampilan seorang Indonesia, bukan ke Arab-Araban. Ustadz Solmed kemudian meminta untuk dipulangkan ke Indonesia, namun hingga jam tiket keberangkatan ke Indonesia hangus, Solmed belum juga diizinkan untuk pulang. Saya tanya salah saya apa? Saya punya tiket ini untuk pulang jam 4:30. Kalau saya salah, pulangkan saja saya ke Indonesia. Walaupun saya tidak tahu saya salah apa. Kata dia, oke, kamu pulang jam 4:30. Saya punya tiket jam 4:30, tidak dipulangkan juga. Saya sudah beli tiket jam 4:30 tadi. Saya beli lagi yang jam 5, dihangusin lagi. Saya minta jam 6:30. Katanya dikasih, ternyata tidak dikasih. Sampai sekarang saya masih di sini, saya nggak tahu saya pulang apa enggak. Saya tidak paham imbuhnya. Ustadz Solmed juga ngeyel. Dia membeli tiket sampai 3 kali dan 3 kali hangus karena tidak diizinkan pulang. Kenapa dia harus beli tiket dulu sebelum dia berada di luar ruangan?
Apakah dengan dia membeli tiket, pihak imigrasi bandara akan mengizinkan dia pulang? Tidak kan? Padahal kalau kita lihat dari sisi penampilan Ustadz Solmed bisa dibilang cukup trendy. Tidak terlihat seperti para ustadz kaum titik-titik yang berpenampilan seperti orang ke Arab-Araban. Ulama titik-titik demi lancarnya perjalanan ke luar negeri, mereka harus mengganti kostum Arab mereka dengan kostum Indonesia. Kalau perlu mencukur atau memangkas janggut agar tak tampak seperti orang sana dan seperti orang Indonesia biasa. Agim, kalau dia jalan-jalan ke luar negeri, sebanyak ditinggal di hotel. Tapi pas mau ceramah di kedutaan besar atau di mana tempat yang ada banyak orang Indonesia, dia pakai lagi surbannya. Jarang kita melihat Agim berceramah tanpa surban. Well, mungkin surban sudah menjadi merek dagang. Kalau tanpa surban rasanya penanaman paham pada umat kurang afdol. Sekali lagi, itu hanya mungkin. Sebuah pengalaman yang berharga untuk Pak Ustadz. Demikianlah opini yang diambil dari sewot.com. Terima kasih. Wassalam.